Shalom, Shalom, Haleluya. Kembali kita ada di dalam rumah Tuhan, di dalam bait-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa yang terbaik di hadapan Tuhan, karena Dia layak untuk menerima segala hormat, pujian, penyembahan kita. Bahwa hati kita, ucapan syukur kita di hadapan-Nya, itu menjadi rasa syukur bagi kita semua karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi hati kami bersyukur dengan limpahnya Tuhan, karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami sepanjang hari ini sampai detik ini Tuhan. Dan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang luar biasa indah ini Tuhan. Kami mau memberi hati kami, membawa hidup kami di hadapan-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau layak disembah, karena Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seruan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu.
Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi, ku sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang layak disembah. Hanya Engkau pribadi satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ku sembah, Yesus ku sembah. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah. Engkau yang layak disembah, Engkau yang harus disembah. Yesus, 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 Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Hanya di hadirat-Mu jiwa kami teduh. Jiwa kami teduh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau. Saudara bagus untuk bagian berdiri. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami yang paling dalam. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan.
Kami datang untuk mengagungkan nama-Mu saja Tuhan. Karena Engkau layak ditinggikan, karena Engkau layak diagungkan dan disembah oleh seluruh makhluk di bumi dan di sorga. Engkaulah Raja kami, Tuhan kami yang perkasa, Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan terbaik dari hidup kami, pujian, sorak-sorai kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan dari dalam hati yang kami dalam, paling dalam, hadirat-Mu turun memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Gerakannya, sukacitanya sungguh-sungguh luar biasa. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Dia tidak pernah gagal dalam apapun yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang setia dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah gagal. Haleluya.
Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Tak pernah gagal karena Dia Allah yang tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah berkata, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah berkata, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, haleluya Bapak Saudara. Haleluya. Saat kita menyembah Dia di hadapannya, hati Tuhan disenangkan. Kita percaya apa yang menjadi harapan kita, pergumulan kita, Tuhan dengar dan Tuhan akan berikan setiap jawaban, setiap pergumulan kita. Karena hanya di dalam penyembahan kita, hati Tuhan disenangkan. Pasti ada kemenangan yang terjadi. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Beri kami yang bagianlah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kesembuhan, Kau berikan kami kemenangan, Kau berikan kami kelepasan Tuhan. Sukacita daripada melimpah dalam hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Titus Waluyo dari Madura untuk berdoa untuk firman yang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, hati kami limpah dengan syukur karena kami dapat berkumpul dalam tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah naikkan penyembahan kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami sampai kehadirat Tuhan ya Bapa. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biar mereka berkata-kata bukan dengan kehendaknya sendiri, namun kehendak Tuhan ya Bapa. Terima kasih dan kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya minta waktu firman Allah disampaikan, saudara perhatikan ya dengan baik supaya saudara bisa memahami setiap firman Tuhan dengan benar. Karena saat ini kita berada di akhir zaman, ya. Seringkali pengajaran yang terjadi berbeda-beda, ya. Dan saya bicara ini agak pelan ya karena kepala saya agak pusing. Kalau minggu yang lalu saya khotbah sempat ya mulut saya ini miring katanya, ya. Karena syaraf saya ini, ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, tapi sekali lagi tidak ada masalah bagi saya, ya. Maka saya harap jemaat juga dukung di dalam doa ya, di dalam pelayanan di tempat ini. Kalau berapa hari yang lalu Tresia itu ada telepon sama saya. Dia mengatakan kepada saya, Pak ini zamannya sudah berubah. Kalau dulu pendoa syafaatnya itu ya banyak. Misalkan Bu Wiro, Aka dan sebagainya. Tapi sekarang ini sudah berubah. Dia bilang, kasihkan saja grup kaum muda. Ya. Kasihkan grup kaum muda saja. Maksudnya sebagai pendoa syafaat.
Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, cuman saya pikir ya, wah mungkin anak-anak masih terlalu muda ya. Nah yang saya khawatirkan ya anak-anak sekarang ini ya nanti sebagai tim doa, pas sambil doa sambil tiktokan, repot saya nanti. Ya itu yang saya khawatir. Nah nanti kalau bosan ya, wah saya ditinggal ke Amerika. Wah repot ini nanti tanggungan ya. Kalau saya dikasih sama Ibu Gembala ya, di mana saat ini di Amerika pengajaran yang sesat ya itu sudah terjadi. Jadi ibadah menyembah iblis itu ya saya melihat di foto ngeri sekali. Ya mereka keliling, anak masih ya umur mungkin 12 tahun, berapa tahun itu. Ya, nah, maka orang tua itu mesti harus penuh firman ya supaya bisa memahami dengan baik. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau pada pagi hari ini tema khotbah saya adalah menjadi benar karena iman. Ya, kalau saudara mendengar waktu saat ini kurang jelas, saudara bisa nanti sore jam 5 melihat melalui YouTube ya. Sebab khotbah di sini setiap jam 5 sore masuk di YouTube ya. Itu saudara bisa mengulangi. Ya. Jadi temanya adalah menjadi benar karena iman. Ya. Sedangkan pengajaran yang saya dapat, ya, saya melihat di YouTube sangat mengerikan sekali. Padahal jemaatnya ribuan. Ya. Dia mengajarkan manusia kalau tidak memiliki kebenaran tidak masuk surga. Ya. Jadi seolah-olah korban Yesus itu tidak sempurna. Ya. Ditambah kebenaran manusia, baru bisa masuk surga. Ini sangat mengerikan. Korban Yesus itu adalah sempurna. Ya, seringkali sudah saya jelaskan, kalau ditulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, keselamatan itu murni. Ya, murni kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, itu sudah jelas. Ya, maka saya akan jelaskan ya. Hamba Tuhan itu menggunakan dalam Yakub 2 ayat 24. Yang lalu juga sudah saya jelaskan. Ya. Tapi ini nanti saya akan jelaskan lagi. Ya. Coba tolong dibaca Yakub 2 ayat 24. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Amin. Kita melihat ya, di sini dikatakan manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, jadi ayat ini seolah-olah perbuatan baik manusia itu melebihi iman. Ini sangat menyesatkan. Ya. Jadi seolah-olah perbuatan baik itu melebihi iman. Orang kalau tidak bisa menangkap ayat ini, loh, Pak Gembala apa salahnya? Orang ini kan berbuat baik. Ya. Apa kelirunya? Ya. Ini salah satu tipu daya setan. Ya, jemaat yang kasih di dalam ayat inilah yang ditafsirkan oleh hamba Tuhan tersebut. Manusia masuk surga dengan perbuatan baik. Tanpa perbuatan baik tidak bisa masuk surga. Ya, kalau mulut saya gak terganggu, saudara jangan terganggu. Ya,
memang saat ini saya sakit ya. Enggak apa-apa ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, menafsirkan kitab suci itu harus melihat konteksnya. Ya, konteksnya itu apa? Ya, di dalam Yakub 2 ayat 24 itu tadi. Coba tolong mungkin bacakan konteksnya saja ya. Itu di ayat 14 atasnya itu loh. Atasnya ayat 14, konteksnya saja. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini konteksnya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini mengingatkan orang Kristen jangan memiliki iman yang mati. Ya, Allah tidak bekerja pada iman yang mati. Iman yang mati itu imannya iblis. Imannya setan. Iblis itu percaya kepada Allah. Bahkan waktu mendengar ya kata-kata Allah, iblis ini gemetar. Tapi iblis tidak memiliki perbuatan baik. Ya. Jadi iman tanpa perbuatan, iman yang mati itu memang benar. Tapi bukan semua iman itu mati. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Iman yang mati itu adalah iman yang tidak berakar. Ya, jadi kehidupan orang beriman ini, kehidupan saudara harus berakar. Jangan sampai memiliki iman yang mati. Ya. Kalau saya ilustrasikan, misalkan seekor ayam yang kecil, ya tapi hidup itu masih berharga, dia bisa besar. Tapi seekor induk ayam yang besar, tapi kalau mati itu bangkai, nggak bisa apa-apa. Ya, jadi iman mati itu seperti bangkai, nggak bisa apa-apa. Ya, itulah sebabnya di dalam Injil Matius 13 ayat 23 nggak usah dibaca. Iman itu diumpamakan seperti benih yang ditabur. Nah, benih itu ditabur, ada ya yang tumbuh atau gergua, ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Tapi ada yang mati karena tidak berakar. Lah iman yang berada, iman yang berkualitas. Ya. Ada juga iman yang baik, ada iman yang cukup baik, ada iman yang tidak baik. Ya. Iman yang mati, iman yang tidak berakar, itu tahan sebentar. Ada pencobaan, dia murtad. Ya. Itu dituliskan di dalam Injil Matius tadi, ya, ayat pasal yang ke-13. Jadi iman yang mati, iman yang tidak berakar. Tahan sebentar, ada pencobaan, dia murtad. Jadi jangan tafsirkan masuk surga melalui perbuatan baik manusia. Ya. Jadi kalau ditafsirkan manusia masuk surga oleh karena perbuatan baik manusia, aduh, saya sampai tidak bisa ngomong. Kalau gitu buat apa? Yesus yang adalah Allah, dia turun ke dunia. Dia mati untuk manusia. Apa gunanya itu? Ya, mengapa tidak dipahami ini? Inilah yang saya maksud di akhir zaman. Tipu daya setan itu mengerikan. Kelihatannya baik. Kalau orang yang mendengar, oh ya, manusia masuk surga harus ada perbuatan baik. Ya, ya betul kalau gitu perbuatan baik masuk surga. Ya, jadi seolah-olah peranan iman itu tidak ada. Padahal iman itu merupakan satu kunci dalam keselamatan manusia. Coba tolong bacakan Ibrani 11 ayat 6 bagian A saja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iya. Tanpa iman tidak ada orang yang layak
di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau saudara ini tidak punya iman, tidak layak saudara di hadapan Allah. Saudara berdoa, tidak layak saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara tidak punya iman, ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi masuk surga harus dengan iman. Ini mutlak. Tidak ada cara lain selain iman. Iblis ini coba membelokkan ya orang-orang yang beriman ini kepada satu kesesatan. Coba bacakan Rum pasal 4 ayat 2 dan 3. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Coba kita melihat barusan yang dibaca ini. Jika Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya, maka Abraham itu ada alasan ya untuk bermegah atau membanggakan diri. Saya masuk surga karena perbuatan saya baik. Bukan seperti itu. Tapi Abraham dibenarkan Allah berdasarkan imannya. Bukan imannya itu artinya perbuatan baik Allah. Bukan perbuatan baik manusia. Ya. Jadi manusia menjadi benar bukan karena sudah melakukan kebenaran. Manusia menjadi benar karena sudah percaya Tuhan Yesus. Itulah kebenaran yang sejati. Yesus sudah mengenaki Taurat. Percaya Tuhan Yesus itu dibenarkan Allah. Coba bacakan Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran diperoleh setiap orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang beriman. Jadi Yesus itu sudah mengenaki Taurat. Yang percaya Tuhan Yesus itu dibenarkan Allah. Bukan membenarkan diri sendiri. Ya. Jadi perbuatan baik manusia pada manusia itu hal jasmani. Kalau saya berbuat baik kepada Tiong King, ya, ini adalah hal jasmani. Ya. Nah, perbuatan baik manusia kepada Allah itulah iman. Artinya percaya kepada Allah. Manusia beriman dilahir barukan melalui proses salib. Ini perhatikan, ya. Manusia beriman itu dilahir barukan melalui proses salib. Kita dilahir barukan di dalam Yesus melalui proses salib. Kalau ada dulu saya melihat ya, waktu Tresia melahirkan, aduh setengah mati. Ya, Ibu Gembala bilang pada saya, ini dokter mengatakan mesti harus dioperasi sesar. Sudah yang terbaik saja. Ya, soal uang itu gampang. Ya, yang penting anak ini jangan menderita. Itu melahirkan secara jasmani. Ya. Nah, melahirkan secara rohani itu dalam proses salib. Ya, ada satu penderitaan yang dialami Yesus yang luar biasa. Penderitaan ya manusia rohnya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau proses secara melahirkan secara jasmani seorang ibu, ya itu sudah ya
sangat menderita, apalagi proses Yesus melahirkan orang-orang beriman. Ya. Jadi Injil yang melahirbarukan manusia baru. Jadi Injil itu melahirkan manusia baru dalam Yesus. Manusia rohani, manusia dalam kebenaran Yesus. Ya, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 33, nggak usah dibaca. Orang beriman masih mengalami penderitaan, ya, karena sakit, mungkin karena ekonomi, ya, karena berbagai masalah hidup. Tapi Tuhan Yesus katakan, kuatkan hatimu, ya, aku telah mengalahkan dunia. Ya, ini Tuhan Yesus katakan. Jadi sekalipun kita sebagai manusia yang beriman, ya, kita tidak luput, ya, mengalami satu proses, ya, supaya kualitas iman kita itu, ya, meningkat terus. Tadi seperti saya katakan, mungkin ekonominya diproses, mungkin kesehatannya diproses, ya, masalah-masalah yang lainnya yang membuat kita itu menderita, itu proses. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus itu sudah mengalahkan setiap masalah yang ada di dunia ini. Ya, dan kemenangan itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen harus paham, harus mengerti. Memang kita masih hidup di bumi ini, masih ada persoalan, masih ada masalah di dalam hidup ini. Ya, tapi jangan oleh karena masalah itu kita menjadi takut, menjadi lemah, ya, dan sebagainya. Ya, karena Yesus sudah menang atas permasalahan dunia ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, ya, coba tolong dibacakan saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Orang beriman itu dilahirbarukan menjadi manusia yang penuh pengharapan. Ya. Jadi kita itu adalah manusia yang penuh pengharapan. Tapi iblis selalu mengatakan kita manusia sial, ya, manusia bodoh, manusia dan sebagainya. Tidak demikian jemaat, ya. Kita dilahirbarukan menjadi manusia yang penuh pengharapan. Ya. Itulah sebabnya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang dalam Kristus, muliakanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, supaya manusia yang tidak mengenal Allah itu mereka bisa mengerti, ya, menyadari, ya, bahwa hidup ini memiliki satu pengharapan karena Yesus. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 20 coba bacakan. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Yang dimaksud Roh Bapamu itu adalah roh yang keluar dari Bapa. Berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Jadi kita melihat orang beriman itu hidupnya diperlengkapi, ya, dengan kuasa Roh Allah, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan kalau ada masalah apapun, tidak usah khawatir. Dikatakan karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Persoalan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia? Karena ada Roh Allah dalam kehidupan kita.
Roh Kudus itu roh penolong. Menolong dalam kelemahan kita. Ya, menolong waktu kita dalam kesulitan. Ya. Jadi kalau ada masalah, ingat Tuhan. Ya, jangan mengingat masalah-masalah itu terus. Tapi ingat kepada Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Injil diberikan supaya manusia mengenal Allah dengan benar. Ya, ini adalah Injil diberikan kepada manusia supaya manusia itu mengenal Allah dengan benar. Ya, hari-hari ini saya harap saudara penuh firman. Kalau saudara tidak mengenal Allah dengan benar, banyak pengajaran-pengajaran akan membingungkan saudara. Tapi kalau saudara mengenal Allah dengan benar, ya, sekalipun ada orang mengatakan, oh, ya, masuk surga itu bukan hanya melalui korban Yesus saja. Kita tetap percaya, ya, akan korban Yesus itu sempurna. Ya. Tapi seringkali kita kalau tidak mengenal Allah dengan benar, kita mudah sekali iman kita diombang-ambingkan ke sana kemari. Kalau berapa tahun yang lalu, ya, ada seseorang yang mengalami masalah ya di dalam kehidupannya. Saya datang, ya, dan saya berkata, orang ini orang baik, ya, Pak Pendeta jangan ikut-ikut. Memang kalau di gereja, Bapak melihat anggota itu seperti malaikat, tapi kalau di luar, dia menunjuk satu gereja terbesar di Surabaya. Itu kalau minggu itu jas-jasan semua. Tapi kasusnya ini loh, kasusnya di sini semua. Dia berkata kepada saya, itu jas-jasan semua. Saya katakan, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu itu. Tapi yang saya tahu, ya, saya jamin, karena saya kenal. Ya, saya bilang, saya jamin. Ya, seolah-olah saya ini dibodoh-bodohkan. Karena mungkin dianggap pendeta itu dianggap lugu atau tulus. Ya, saya bilang tidak. Pengalaman saya di sini, kalau orang itu ada kasus di sini, kalau tidak dipermak, tidak akan kelihatan. Ya, kalau dipermak baru. Karena saya kenal dengan baik, saya jamin. Ya, saya katakan, saya jelaskan, saya jamin ini tidak seperti yang kamu duga. Ya, sampai saya berikan pengertian-pengertian. Terakhir, dia bilang kepada saya, Pak Pendeta jangan ikut campur ya urusan ini. Saya tetap ikut campur. Saya bilang, malahan saya berkata kepada dia, ya, jangan main kekerasan. Kamu nanti menyesal. Loh, Bapak Pendeta mengancam saya. Saya bukan mengancam. Saya mengatakan menyesal kalau kamu tahu orang ini baik. Saya katakan begitu. Dia heran. Waduh, kok ada berani mengatakan seperti ini. Nah, ini karena saya mengenal dengan baik. Saya mengenal dengan benar. Begitupun juga kalau kita mengenal Allah dengan benar, kita tidak akan ragu-ragu. Ya, di dalam hidup ini mengikuti Dia. Ya. Nah, seringkali orang Kristen itu tidak mengenal Allah dengan benar.
Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi Injil itu diberikan supaya manusia mengenal Allah dengan benar. Supaya tidak disesatkan dengan pengajaran akhir zaman ini. Ya. Jadi sudah jelas Ibrani 11 ayat 6 tadi dibaca, tanpa iman tidak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Allah memberkati manusia melalui imannya. Itulah kunci kebenaran manusia. Coba bacakan Rom 9 ayat 30 sampai 32. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi kita melihat di dalam pembacaan ayat ini jelas. Israel mengejar kebenaran, ya. Israel mengejar kebenaran Taurat bukan berdasarkan iman, ya, tapi berdasarkan kekuatannya sendiri. Maka kalau kita melihat di dalam konteksnya, ya, dikatakan Israel ini sesat, ya, karena dia mengejar kebenaran bukan berdasarkan iman, berdasarkan kekuatannya sendiri. Maka kalau saudara melihat konteksnya dikatakan Israel itu sesat. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Berdasarkan iman itu maksudnya perbuatan baik itu adalah Allah. Ya, bukan manusia. Ya. Maka kalau saya sering katakan, kalau saya bisa berbuat baik kepada saudara, itu kebaikan Allah ada di dalam kehidupan saya. Ya. Nah, jadi kebaikan Allah itu ada dalam kehidupan saya. Maka saya bisa berbuat baik. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saya. Maka perbuatan baik itu keluar. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Jadi manusia beriman itu hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, coba baca Yeremia 17 ayat 5, ini sering dibaca ayat ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Mengapa begitu keras? Karena orang yang mengandalkan diri sendiri, ya, dia sudah tidak memerlukan Tuhan. Dia merasa dirinya kuat. Dia merasa dirinya itu lebih kuat dari Tuhan. Maka aku tidak perlu Tuhan. Maka itu sesuatu yang jahat di dalam pemandangan Tuhan. Maka kalau kita membaca ayat ini kita tidak memahami. Ya. Kita mudah dibelokkan. Manusia beriman itu memperoleh kebenaran melalui imannya, yaitu percaya pada Tuhan Yesus. Itulah kebenaran yang sempurna. Kebenaran berdasarkan iman. Ya. Melalui iman manusia hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, melalui iman manusia hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus, itu luar biasa. Ya, maka saudara bebas dari rasa takut. Karena saudara merasa, ya, saudara itu adalah orang yang dikasihi Allah. Saudara itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Saudara bebas
dari rasa takut. Persoalan apa? Permasalahan apa? Saudara nggak ada rasa takut. Ya, itulah sebabnya kita melihat para rasul Tuhan semua mati syahid tanpa rasa takut. Hanya satu, yaitu Rasul Yohanes. Ya. Kalau saya melihat ya kisah para rasul ini, ya, mereka mati syahid karena Injil. Ya, mereka mati syahid karena Tuhan Yesus. Kita melihat itu sangat mengerikan. Ada yang dikuliti aduh, mengerikan sekali. Ya, kalau saya beberapa hari yang lalu, saya kurang konsentrasi, tangan saya ini ketusuk obeng. Ya, sobek kira-kira ya, ya mungkin ya cukup lebar. Jadi kulitnya itu mengelupas. Waduh, sakitnya luar biasa. Ya, karena darahnya itu keluar terus, saya templek tensoplas. Ada 4 atau 5 tensoplas, saya templek gini. Waduh, kemarin sore, waduh kok cekot ya. Saya pikir, wah ini karena kulitnya ini tadi ya numpuk ke atas karena sobek ke atas, jadi kulitnya itu ke atas. Ya. Maka pelan-pelan tensoplas itu saya lepas. Aduh, ya darahnya keluar terus. Nah, yang kulitnya ngelupas tadi nggak bisa, ya kelet sama tensoplasnya ini. Waduh, gimana ini ya? Ini tak jabut kuat enggak ya? Saya sudah pusing karena kesakitan. Ini kalau saya jabut kuat enggak kira-kira? Terus saya pikir, oh enggak. Saya gunting, saya punya gunting tajam sekali ya. Jadi kulitnya saya potong ya, saya gunting. Ya. Nah, hanya masalah kecil. Ya. Kulit saya guntingi supaya kulitnya itu lepas ya. Itu saya sakitnya setengah mati. Apalagi para rasul ini dikuliti seperti itu, mengerikan. Ya. Tapi kita melihat para rasul itu diberi kekuatan luar biasa. Sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan, waktu aku lemah, aku menjadi kuat. Jadi itulah campur tangan Allah kepada orang yang beriman. Ya. Waktu dia lemah, kekuatan Allah ya mengalir begitu kuat sekali. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saudara akan hidup selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saudara akan merasakan sesuatu yang baik itu kasih karunia Tuhan. Itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan ya di dalam kehidupan saudara ya. Puji Tuhan, saya khotbah sudah selesai ya, saya bersyukur ya. Tadi kepala saya pusing sekali, mulut saya sakit ya. Nah, tapi saya bisa menyelesaikan ya dengan baik. Yang saya khawatirkan itu adalah seperti minggu yang lalu, bengkok, ya, mulut saya sampai miring, ya. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan itu adalah Allah yang baik, ya selalu melimpahi, ya dengan kasih dan kekuatannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan leader. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kebenaran firman-Mu disampaikan di dalam kehidupan kami umat-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan supaya kami punya iman yang hidup.
iman yang bertumbuh dan berkualitas di hadapan-Mu. Dan iman itu menumbuhkan kebenaran di dalam diri kami. Dan oleh karena iman itu Tuhan, kami menerima kasih karunia-Mu untuk beroleh keselamatan. Karena Engkau telah menggantikan Tuhan segala dosa-dosa kami dengan karya-Mu di atas kayu salib, sehingga kami dibenarkan dan kami menerima kasih karunia itu di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau mengajarkan ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami beriman dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, kami melahirkan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup kami, sebagai Tuhan wujud kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Gembala Sidang kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau menambahkan hikmat, marifat, pengurapan, dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu juga mempersatukan hati kami mengharapkan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan atas segala sakit penyakit yang dialami gembala kami. Engkau menyehatkan, Engkau menguatkan Tuhan, dan Engkau memampukan dengan tubuh jasmani yang baik, karena kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dan menyembuhkan gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati setiap kami, supaya Tuhan kami memperteguh firman-Mu ini, dan kami tidak lagi disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada. Segala puji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, dan nanti kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar dan yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Berkata Bapak Gembala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati hidup iman rohani mereka, hidup ibadah mereka, usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka. Berkati umat-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Saudara Pendeta Titus Waloyo beserta istri yang akan kembali Tuhan
di pelayanannya di luar pulau. Tuhan, Engkau berkati, Engkau beri hikmat, Engkau beri kekuatan, mencampur tangan-Mu ya Kakak, supaya hamba-Mu ini di dalam kelayanannya, Tuhan, Engkau tetap menyertai dan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, jika mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang